Untuk berkahnya kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hartini. Kepada Ibu Hartini disilakan. Hadirin diharap untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa untuk Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina wa zuhina Mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah dikasih. Ya Allah yang Maha Penyayang, yang nikmatnya tiada terbilang. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu kami, dosa keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya tiada daya dan upaya bagi kami kecuali dengan pertolongan dan perlindungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada kami dalam segala urusan-urusan kami. Jadikanlah pengabdian kami sebagai jariah bagi kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Berilah keselamatan kepada kami di dunia dan di akhirat kelak. Dan akhirlah hidup kami dengan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima doa kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan Panitia Pelaksana Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Lombok Timur tahun 2001 yang akan tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Pak Kadit PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad wa alihi nabi wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Diklat Kabupaten Timur, yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Lombok Timur, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Kadit, Bapak Kepala Bidang yang sempat hadir, teman-teman panitia yang sedang baru saja datang, diikuti tamu pejabat daerah, asli pejabat daerah. Alhamdulillah syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur ini. Sehingga rasa syukur ini akan bisa menambah nikmat, menambah barakah, menambah mulia untuk kita semua. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak terkait diri kita. Lalu dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Kepala Dinas Pak Kabar yang terhormati, pada hari ini setelah diselesaikan 85 hari dari diklat calon kepala sekolah, baik jenjang SD maupun jenjang SMP, yang telah dilakukan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember selesai. Dan alhamdulillah dari jumlah peserta yang lulus substantif calon kepala sekolah sebanyak itu ada 35 orang. Sedangkan yang mengikuti masuk ke jenjang diklat 33 orang, 2 orang berhalangan, 1 sakit dan yang 1 mengundurkan diri. Sehingga sampai dengan diklat ini selesai, diklat yang kami selenggarakan bekerja sama dengan LPMP NTB sebagai OPU kita bersama dengan LP2KSL. Alhamdulillah sebagai hasil akhir dari semua siklus kegiatan selama 85 hari sudah dilampaui dan sudah dilalui dengan maksimal oleh seluruh peserta bersama dengan teman-teman dari FMP, dan hasilnya adalah dinyatakan 33 orang itu dinyatakan lulus. Kemudian untuk lulus ini Pak Kepala Dinas dan Kepala Kabar bahwa ada 2 kategori, ada lulus sangat memuaskan, ada beberapa orang, kami tidak mau menyebutnya karena beberapa orang kecewa kalau saya sebut. Hanya beberapa orang yang mendapatkan sangat memuaskan dan sebagian besarnya itu memuaskan. Jadi antara memuaskan dan tidak memuaskan, Pak Kawan jadi tidak menjadi tolak ukur untuk tidak membuat mereka di sekolah. Jadi yang jelas mereka sudah punya sertifikat. Kita berharap ini bisa diangkat ke kepala sekolah. Dan pada hari ini adalah hari pembagian sertifikat dan dianggap sebagai hari prestasi bagi mereka. Itu sebagai ide-ide bagus dari mereka untuk menyenangkan kita sesungguhnya. Dan ternyata mereka punya misi, Pak Kaban, Pak Wali, dengan yang membuat acara ini supaya mereka tidak lupa tidak lupa bahwa kami sudah punya sertifikat, tolong saudara kami diangkat itu. Itu tamanya sih kita dihadirkan anggur merah, tempat yang bagus-bagus. Padahal kemarin setawakan itu dia handayani saja seperti pengawasku, nggak perlu banyak biaya. Gitu, jadi. Tapi mereka nggak mau.
agak fresh gitu. Karena di suatu situasi itu maka inilah kita ikut serta merayakan kesenangan. Demikian laporan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok ini kepada Bapak Kepala Dinas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekban, rekan-rekan dari Dinas Dikbud, Pak Kepala Bidang Pembinaan SMP, Pak Kabid Kebudayaan, Pak Kabid PK, rekan-rekan kepala subbidang, staf yang saya banggakan, Bapak Ibu calon kepala sekolah. Masih calon ya, karena walaupun sudah punya sertifikat, karena belum duduk menjadi kepala sekolah, ya calon, tapi calon yang sah. Kalau calon yang kemarin masih ikut diklat, belum tentu lulus. Tapi sekarang legitimasi Bapak Ibu, insya Allah sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita demikian juga, dan Bapak Ibu sekarang sedang libur anak-anak kita, dan sebentar lagi 1 minggu lagi mungkin sudah mulai beraktivitas kembali di semester genap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu sejumlah 33 ini adalah individu yang monumental. Kenapa saya katakan monumental? Karena pasca ini sudah tidak ada lagi diklat calon kepala sekolah. Hal itu kemarin disampaikan langsung oleh Pak Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Kita tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran untuk diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas. Kenapa? Karena sumber daya manusia untuk menduduki kepala sekolah dan pengawas sekolah sekarang sudah ditransformasi kepada guru penggerak kita yang memungkinkan secara regulasi untuk duduk menjadi kepala sekolah. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, artinya bukan berarti yang sudah cakep ini nanti posisinya terkalahkan oleh teman-teman guru penggerak, tidak. Jadi proses transisi ini pasti tidak merugikan semua pihak. Kami, kalau dikatakan tadi Pak Kabid PK, insya Allah kami akan ingat kepada Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat. Jangan khawatir. Karena untuk SD saja, kalau Bapak Ibu yang berapa? 16, 17 yang SD? 17. Kalau kami dudukkan semua di kepala sekolah masih kurang. Jadi kebutuhan kita masih lebih banyak dari yang sekarang sudah legitimate menjadi kepala sekolah. Nah, sehingga ke depan Bapak Ibu menyesuaikan dengan regulasi yang ada, bahwa guru penggerak itu akan bisa menempati posisi itu, termasuk rekan-rekan yang sekarang sudah memiliki sertifikasi calon kepala sekolah. Hanya pesan saya Bapak Ibu, pertama, jangan pernah meminta menjadi kepala sekolah. Itu catatannya. Jangan pernah meminta. Insya Allah bekerja saja, tegak lurus bekerja. Kami akan lihat, dan pasti informasi itu akan nyampe kepada kami, siapa yang pantas dan siapa yang belum pantas. Bapak Ibu jangan khawatir. Misi kita tingkatkan terus potensi Bapak Ibu.
Oke, legitimasi menjadi kepala sekolah sudah diakui, tapi tentu kapasitas harus tetap kita terus tingkatkan. Oke. Diklat calon kepala sekolah itu bagian dari memantaskan diri menjadi kepala sekolah. Jadi tingkah laku Bapak Ibu yang dulu guru biasa sekarang sudah berpredikat calon kepala sekolah harus beda. Beda dalam pengertian tidak merasa bahwa Bapak Ibu lebih pintar dari kepala sekolah yang sekarang ada di sekolah Bapak Ibu, tidak. Tapi paling tidak tindak tanduk Bapak Ibu bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan kita yang belum berkesempatan mengikuti diklat calon kepala sekolah. Karena itu penting Bapak Ibu, mandat kita untuk menjadikan setiap pelajar kita menjadi pelajar profil Pancasila itu cukup berat. 6 indikator yang harus kita bentuk ini tidak mudah. Kita akan membentuk anak-anak kita menjadi pelajar profil Pancasila. Maka yang membentuk itu juga harus menjadi profil Pancasila dulu. Bagaimana mungkin kita membentuk pelajar profil Pancasila tetapi kita belum berada pada posisi itu. Oleh karena itu 6 indikator tadi tidak saja menjadi konsumsi bagaimana upaya kita membentuk profil pelajar Pancasila, tetapi kita terapkan kepada diri kita. Bagaimana kita lebih kreatif, bagaimana kita punya pandangan kebinekaan global, dan seterusnya yang 6 itu. Silahkan dicermati dalam tugas dan tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu sekalian, yang bertugas di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, setiap tahun saya ingin dari teman-teman yang hadir di sini punya satu gagasan yang bisa dikontribusikan kepada sekolah, dan itu menjadi hal baru yang kemudian diimplementasikan dalam soal apa saja. Apakah itu terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai pengajar, ataukah tugas Bapak Ibu untuk membangun institusi itu ke arah yang lebih baik. Saya sudah pernah sampaikan, andai kata satu hari kita punya hal baru satu saja, apakah itu terkait kebersihan, apakah itu terkait administratif, sekolah terus harus diperbaiki, maka 1 tahun kita sudah punya banyak sekali hal-hal baru yang itu akan mendorong sekolah kita ke arah yang lebih baik. Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kami kemarin bersama teman-teman forum guru penggerak menggagas satu inisiasi yang mungkin belum pernah kita semua lakukan. Setiap tahun anak-anak kita diberikan ruang untuk berkompetisi, baik itu di level daerah maupun di level nasional. Kita tidak pernah menyiapkan anak-anak kita secara sengaja. Maksud saya secara sengaja itu memang terprogram. Lebih banyak kita menyerahkan kepada sekolah masing-masing. Kita hanya menginformasikan, ini loh, ada lomba ini, selebihnya kita tidak mau tahu. Termasuk kami di Dinas Pendidikan. Ketika anak-anak kita menjadi juara, kita ikut berbangga. Tidak adil rasanya, karena kita tidak pernah berkontribusi untuk menyiapkan anak-anak kita, tapi ketika mereka punya prestasi nasional, kita ikut punya nama. Nah, sekarang sedikit demi sedikit kita akan gagas bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk berkompetisi. Di daerah lain ini sudah berjalan lama. Tidak bisa kompetisi itu disiapkan secara instan. Ketika ada undangan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita baru dampingi anak-anak kita untuk menyiapkan diri. Tidak bisa. Ini harus program yang terstruktur, berkelanjutan, dan terus-menerus. Oleh karena itu, insya Allah mulai Januari kita akan diskusikan seperti apa polanya. Kita akan undang guru-guru terbaik kita yang pernah punya pengalaman mendampingi anak-anak kita. Kita akan undang ke kantor, kita akan diskusikan bagaimana mempersiapkan ini semua. Kemudian setelah itu
kita asesmen anak-anak kita, siapa yang punya potensi untuk kita dampingi pada saatnya nanti ikut berkompetisi di skala daerah maupun skala nasional. Mungkin saat ini Pusat Prestasi Nasional menginformasikan itu karena masa pandemi ini, mungkin lewat video conference dan seterusnya, menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Ayo silakan siapa yang mau ikut untuk berkompetisi dalam pelajaran atau mata pelajaran tertentu, itu silakan. Tetapi harus ada yang memang kita siapkan dengan sengaja untuk ikut berkompetisi. Banyak jenis kompetisi yang sudah rekan-rekan identifikasi. Kami kemarin sedikit berkomunikasi, berdiskusi. Bapak Ibu sekalian, kalau di satuan pendidikan ketika ada informasi akan ada lomba, itu pasti kita memilih siapa yang tepat di kelas itu. Padahal itu mungkin tidak sepenuhnya tepat. Karena tidak semua anak yang pandai di kelas itu berbakat pada semua jenis kompetisi. Oleh karena itu penting bagi kita melakukan assessment. Siapa saja anak-anak yang punya potensi untuk itu, kita dampingi, kita berikan ruang untuk mendapatkan kesempatan. Guru kita yang cukup mumpuni untuk mendampingi anak-anak banyak. Guru-guru kita yang berprestasi banyak. Dan saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, saya tidak mau terbatas oleh hal yang menjadi kewenangan provinsi kah, kabupaten kah. Makanya teman-teman guru penggerak ini kita bentuk dalam satu forum, guru penggerak Lombok Timur, bukan guru penggerak SMA, bukan guru penggerak SMP, dan bukan guru penggerak SD. Kenapa saya melakukan itu? Karena yang kita hadapi ini adalah anak-anak Lombok Timur, bukan anak SMA Lombok Timur yang kemudian kewenangannya provinsi, kita tidak ikut campur tangan. Sementara kita hanya berputar di SD dan SMP. Karena anak-anak kita yang SD itu nanti akan ke SMP, yang SMP akan ke SMA. Oleh karena itu penting bagi kita menyiapkan semuanya. Dan alhamdulillah kolaborasi ini sangat baik. Mudah-mudahan ini tetap kita jaga, dan saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki tambahan pemahaman dengan dibuktikan lulus menjadi calon kepala sekolah. Ide dan gagasan di satuan pendidikan Bapak Ibu itu penting dalam era merdeka belajar saat ini. Apalagi ini sudah dilemparkan oleh pusat kurikulum, apa istilahnya Pak Heru? Yang apa namanya? Bukan, yang priority, apa yang istilahnya? Ya, setelah kurikulum kompetensi khusus, kemudian kurikulum sekolah penggerak, sekarang ada satu lagi kurikulum prototype. Apa sih namanya? Lupa. Iya, itu semua arahnya kepada kebebasan kita untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak untuk memahami dari seluruh potensi yang ada. Nah, kita akan bedah juga apakah ini juga kita akan pilotkan di Lombok Timur atau seperti apa. Kami butuh masukan rekan-rekan semua, pengawas, baik Bapak Ibu guru yang hari ini hadir ataupun teman-teman lain nanti. Kita akan berdiskusi terkait dengan hal ini. Saya kira itu ya, kita sudah selesai menempuh pendidikan, dan tanggal 3 besok insya Allah semester genap sudah kita laksanakan. Selamat bekerja kembali ke satuan pendidikan masing-masing dengan semangat baru, dengan niat yang baru, yang sudah kita perbaiki niatnya tentu, karena Bapak Ibu sudah hadir dalam kapasitas yang berbeda. Dan sesuai edaran 4 menteri terkait dengan pembelajaran di semester genap, kita masih dalam kualifikasi PTM terbatas karena vaksinasi kita masih belum di atas 80%. Tetapi kami mengambil kebijakan bahwa jam belajar akan kami tambah sebagaimana jam belajar normal, hanya shiftnya tetap berlaku.
Jadi kalau kemarin anak-anak kita 3 jam sudah pulang, sekarang pun jam pelajaran sampai siang, tetapi shiftnya tetap berlaku. Sehingga sedikit demi sedikit, jika nanti cakupan vaksinasi kita sudah lebih 80% dan situasi memungkinkan, regulasi ada, kami akan ikuti. Mudah-mudahan kita cepat kembali pada situasi normal. Oke, sekali lagi selamat bekerja, selamat atas pencapaian hari ini. Dan tadi Pak Kabid BK sampaikan, sebagian besar kita lulus dengan sangat memuaskan. Terus jaga prestasi ini, karena saya mendengar informasi dari guru penggerak, sekolah penggerak Lombok Timur sekarang sedang menjadi mungkin terlalu sombong kalau kita bicara menjadi pembicaraan, bukan, tapi kita sering disebut gitu aja. Di Malang kita sering disebut, di mana lagi ya? Di Jakarta sering disebut, ya karena peran Bapak Ibu sekalian. Jaga momen ini supaya kepercayaan kementerian bertambah kepada kita. Kita sudah melahirkan tahap pertama 43 sekolah penggerak. Tahap kedua kita meluluskan 69 sekolah penggerak. Guru penggerak pun demikian. Bahkan Bapak Bupati kemarin menyampaikan kepada Pak Direktur, masa jabatan saya selesai 2023. Beliau menghajatkan 50% sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan ini direstui oleh kementerian, karena tidak setiap angkatan kita mendapatkan kesempatan. Contohnya saja guru penggerak, kan hanya angkatan pertama, kemudian sisa angkatan pertama ada sedikit di angkatan kedua, angkatan ketiga kita kosong, tidak diberikan kesempatan, angkatan keempat. Nah, beliau minta setiap angkatan Lombok Timur diberikan kesempatan untuk itu. Ya. Nah, teman-teman yang hari ini belum menjadi guru penggerak, saya dorong untuk pada kesempatan berikutnya ikut ambil bagian, ya, supaya seluruhnya bergerak. Kalau seluruhnya bergerak, kerjaan saya ringan, karena Bapak Ibu sudah bergerak. Baik, terima kasih. Selagi lagi selamat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan ditutup dengan pantun ya Pak Kabid. Ya, tutup dengan pantun. Mudah-mudahan belum pernah didengar di pantun. Tanam pinang rapat-rapat, tumbuh pula pohon pepaya. Kini ilmu telah didapat, saatnya untuk kita berkarya. Burung gelatik pandai berkicau, suaranya nyaring, indah dan merdu. Betapa senang dan rasa bangga melihat tuan dan puan duduk terpana. Burung latuk-tuk kerawan, jatuh ke air, bulunya basah. Kerja usai kita bisa tertawa, semoga tetap dirahmati yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Semoga segala pencerahan yang sudah beliau sampaikan dapat memotivasi bagi kita semua, dan harapan-harapan beliau mudah-mudahan kita semua dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepada Bapak Kepala Dinas kami sampaikan terima kasih. Acara berikutnya adalah penyerahan STPL kepada peserta diklat calon kepala sekolah SD dan SMP Kabupaten Lombok Timur yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan didampingi oleh Bapak Sekban. Teknisnya adalah Bapak Ibu calon kepala sekolah yang akan dipanggil diharapkan maju ke depan dari sisi sebelah sini, kemudian menerima sertifikat dari Bapak Kepala Dinas, dan selanjutnya akan Bapak Ibu yang sudah naik akan turun dari sebelah sana. Baik, untuk calon kepala sekolah yang pertama adalah Bapak Selamat Sukardi SPD. Silakan maju ke depan.
Silakan maju ke depan. Silakan bersalaman dengan pejabat yang lain. Berikutnya adalah Bapak Zainal Abidin SPD. Silakan maju ke depan. Berapa tahun lagi pensiun? 6 tahun, masih lama, masih cukup waktu untuk berkarya, ya, selamat. Berikutnya adalah Nurlisa SPD. Tugas di mana? Tugas di mana? Selamat. Ibu Arni Suminatun SPD. Bapak Haji Renal SPD. Bapak Sumardi SD. Silakan mengantri ke berikutnya biar tidak terlalu lama. Bapak Hairul Ikhwan SPD. Bapak Burhanuddin SPD. Ibu Lia Agnilis yang dari SPD. Ibu Bayi Musyayu SN. Bapak Muhammad Hasim SPD. Bapak Lalu Hamdan SPD. Ibu Hartini SPD. Gantian berikutnya. Bapak Muhammad Nasroh Ibu Hartini ini Bapak Ibu Hartini. Bapak Kamarul Ibu Kamarul mau ada? Ibu Widya ini berikutnya. Bapak Subhan SPD beraslian berikutnya. Iya itu. Bapak Subhan. Bapak Muhammad Azhari SPD. Antrian berikutnya adalah Bapak Idin SPD. Bapak Suparman SPD. Setelah Bapak Idin, Bapak Suparman. Pak Idin. Ini Bapak Idin. Selamat Pak Idin, ya. Berkarya terus, ya. Bapak Suparman. Ibu Wintau Jana SPD. Bapak Muhammad Sahrudin SPD. Ibu Bayi Hikmah Widyawati SPD MPD. Bapak Muhammad Raharudin SPD MPD. Ibu Siti Sekenang SPD. Bapak Muhammad Husnan SD. Bapak Rustam SPD. Bapak Husnan. Bapak Lalu Hanafi SPD.
Berikutnya Bapak Muldi, setelah Bapak Hanafi. Pak Nafi, selamat Pak ya. Bapak Lalu Selamat, Swarman SPD. Bapak Mutahidin Anwar, SPD. Bapak Maturiadi, SPD. Maturiadi. Maturiadi tugas di mana ya? Berikutnya Ibu Yuli Mardianti. Oh, ini gimana ngerangkep nih? Selamat ya. Selamat. Ini saya angkat kembali. Baik, demikian tadi penyerahan STPL kepada Bapak pejabat, disilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala Dinas Dikbud, yang kita sama-sama hormati Bapak Kabid, Bapak Ibu Kasubag Kosabid, singkatnya Bapak Ibu Guru yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama melaksanakan acara penyerahan STPL di kepala sekolah. Mungkin dari kami tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti pelatihan dan lulus serta mendapatkan sertifikat STPL sebagai calon kepala sekolah. Yang kedua, izin mohon maaf, sekiranya tadi pakatan kami yang harus datang menghadiri acara ini, namun beliau karena di waktu yang sama ada acara web meeting dengan BKN serta Menpan terkait dengan pengadaan penetapan nomor induk P3K tahap pertama dan nomor identitas untuk NIK CPNS formasi 2021, sehingga beliau langsung memerintahkan kepada saya untuk menghadiri di acara ini. Namun beliau mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu yang ada di sini, yaitu yang telah mengikuti diklat, saya rasa harus semangat dan berbangga. Karena apa? Karena setidaknya pengembangan karir Bapak Ibu sudah sedikit lebih tinggi dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang tidak terpilih atau tidak mengikuti diklat ini. Setidaknya untuk calon kepala sekolah SD, insya Allah di ini memang kepala sekolah yang ada saat ini banyak yang pensiun, sehingga mungkin nanti dari pimpinan yaitu Pak Kadis dapat menilai Bapak Ibu guru untuk diberikan tugas sebagai material di sekolah yang pokok. Dan yang kedua juga untuk Bapak Ibu guru yang SMP, nanti jikalau memang sudah terpilih di SMP negeri, jangan sampai ada yang menolak atau merah karena diberikan tugas sebagai kepala sekolah di karena secara aturan dan regulasi itu dapat dilaksanakan. Seorang guru SMP diberikan tugas tambahan atau manajerial untuk menjadi kepala sekolah
di SD. Dan SNMPTN ini juga dapat juga nanti menjadi patokan nilai anak didik untuk pengusulan Bapak Ibu naik ke dalam jenjang pangkat dan jabatan satu tingkat di dalam jabatan pangkat yang saat ini Bapak Ibu kembali. Dan untuk pengusulan atau pengurusan pernya sampai dengan golongan 4B itu dapat hanya ditandatangani oleh pimpinan kepala dinas daerah. Dan yang terakhir kami hanya memberikan istilahnya kepada Bapak Ibu semangat bahwa jaga attitude Bapak Ibu selaku guru, selaku orang tua dari murid-murid anak didik, karena saya tidak ingin Bapak Ibu datang ke kami dan kita buatkan surat panggilan kepada Bapak Ibu terkait dengan attitude Bapak Ibu, yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang selama ini memang banyak rekan-rekan Bapak Ibu guru terutama yang diadukan baik oleh istrinya maupun oleh suaminya, sehingga kita hanya memfasilitasi kedua belah pihak. Jikalau memang itu bisa menjadi rukun kembali, syukur alhamdulillah. Namun jikalau itu tidak menjadi kerukunan rumah tangga Bapak Ibu, nanti yang akan menjadi rugi adalah Bapak Ibu sendiri. Jenjang karir Bapak Ibu nanti bisa tidak istilahnya diajukan oleh pimpinan sebagai pemimpin dari sekolah masing-masing. Karena mengingat untuk formasi tahun 2021 bahwa CPNS dari formasi guru itu tidak ada, memang hanya formasi P3K saja. Dan ke depan juga untuk tahun 2022 formasi CPNS juga tidak ada, dan hanya kita menerima formasi dari P3K. Karena apa? Karena kebijakan pusat sekarang mulai dari tahun 2022 kita diperintahkan untuk memetakan atau mengusulkan formasi P3K, baik itu tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari Bapak Sekban BPKPSD Kabupaten Lombok Timur. Semoga harapan dan apa yang sudah beliau sampaikan bisa kita perhatikan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan yakinlah Bapak Sekban di antara wajah-wajah calon kepala sekolah ini adalah wajah-wajah keluarga yang selalu menjaga keharmonisan rumah tangganya. Mudah-mudahan kita tidak ada yang melanggar peraturan seperti yang beliau sampaikan. Ya. Dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Sekban tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada siang hari ini. Tadi kita sudah membuka dengan ucapan basmalah. Sekarang marilah kita sama-sama menutup dengan mengucapkan hamdalah.